Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menjelaskan materi sebelumnya dan dilanjutkan oleh saya Muhammad Burhanuddin, di mana di sini adalah implikasi pendekatan total usaha. Di mana di sini ada 6 poin. Yang pertama ada pelaku pokok, yaitu anggota jaringan atau mata rantai dalam supply chain yang terdiri dari 5 organisasi atau pihak, yaitu supplier, manufaktur, distribusi, retail, dan customer. Dan poin kedua ada hakikat persaingan, di mana hakikat persaingan ini tidak antara perusahaan lagi tetapi antar jaringan supplier chain. Untuk poin ketiga ada implikasi penahapan, yaitu di mana proses supply chain prosesnya berevolusi yang memerlukan penahapan dan perlu diperinci, dibedakan, dan direncanakan mengenai apa saja, siapa, dan bagaimana untuk setiap elemen. Dan yang keempat ada manajemen jaringan, yaitu kunci dari manajemen rantai pasokan untuk integrasi atau untuk manajemen jaringan antar semua perusahaan yang terkait. Dalam perusahaan tetap memiliki oleh pemilik dan tidak ada akuisisi. Poin kelima ada strategi kolektif, di mana yaitu strategi yang dikembangkan yang bersifat total dan kolektif dan bukan strategi perusahaan sendiri. Perlu diikutsertakan semua pihak yang terkait sehingga dihasilkan suatu strategi bersama yang diyakini bersama dan dilakukan bersama. Dan poin keempat ada target keberhasilan total, yaitu beberapa target yang merupakan tolak ukur kinerja perlu dinyatakan secara spesifik, misalnya pengurangan persediaan, mempercepat perputaran persediaan, memperbaiki waktu pemenuhan kebutuhan, dan lain-lainnya. Terus di sini ada implikasi isu internasional, di mana ada 5 poin di sini. Yang pertama ada tipe ECM internasional, di mana di sini ada poin-poin lagi. Itu poin pertama ada sistem distribusi internasional, supplier internasional, offshore manufacturing, juga fully integrasi global supply chain. Poin kedua ada faktor pendorong penerapan ECM, yaitu di sini juga ada poin-poin lagi, mungkin akan disebutkan saja. Itu yang pertama ada kekuatan pasar global, kekuatan teknologi, kekuatan biaya global, dan kekuatan politik dan ekonomi. Itu adalah faktor-faktor pendorong penerapan SCM. Dan poin ketiga ada keuntungan SCM internasional, resiko SCM internasional. Mungkin poin-poinnya sama kayak yang tadi. Dan yang kelima ada strategi mengatasi global supply chain. Poinnya yaitu ada strategi spekulatif, strategi hedging, strategi fleksibel. Untuk strategi mengatasi global supply chain ada itu strategi spekulatif, di mana di sini adalah setelah mempertimbangkan secara mendalam, perusahaan menetapkan salah satu skenario berdasarkan asumsi tertentu dan akan berganti skenario apabila asumsi yang diandalkan berubah. Yang poin kedua ada strategi hedging, yaitu perusahaan merencanakan supply chain sedemikian rupa sehingga kerugian di mata rantai yang satu dapat ditutup oleh keuntungan dari mata rantai yang lainnya. Untuk poin ketiganya itu strategi fleksibel, di mana di sini apabila dilaksanakan dengan baik, maka strategi ini perusahaan bisa menjalankan berbagai skenario dan mengambil keuntungan darinya, misalnya menggunakan beberapa supplier kunci dan mendirikan pabrik dengan kapasitas lebih di beberapa negara.
Koordinasi global juga merupakan bentuk dari strategi ini, di mana ancaman dari kompetitor di suatu negara mungkin dapat diimbangi dengan gerakan tertentu di negara lain. Mungkin sekian dari kelompok kami untuk materinya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.